maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita kan sudah nyanyi tuh. Masih semangat? Masih, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar di tema 1 hidup rukun pembelajaran 2. Silakan dibuka bukunya. Sekarang buka halaman 11. Sudah dibuka bukunya? Sudah, Bu. Nah, situ perhatikan Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Nah, di situ ada ayo mengamati. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisainya itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, lambang Pancasila adalah burung Garuda. Garuda dengan 5 perisai yang melambangkan setiap silanya mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Nah, di dalam Garuda Pancasila itu ada perisai di mana perisai tersebut terdapat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Dapat kita lihat simbol-simbolnya itu ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, kepala banteng, dan ada padi dan kapas. Nah, Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu ada panca dan sila. Panca artinya itu 5 dan sila itu artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila itu 5 dasar atau 5 aturan. Makanya di dalam perisainya itu ada 5 gambar yang menunjukkan masing-masing sila pada Pancasila. Nah, selanjutnya buka halaman 12 di Ayo Membaca. Bacalah teks Pancasila berikut ini. Nah, kita harus memahami dan menghafalkan 5 sila yang ada pada Pancasila. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang hafal Pancasila? Semuanya pasti hafal kan? Siapa nih yang mau baca teks Pancasila? Saya, Bu. Oke, Erin, ayo baca Erin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Erin kan sudah membaca ya, bahwa setiap sila pada Pancasila ini memiliki simbol. Nah, sekarang lanjut di bawahnya, perhatikan simbol sila-sila pada Pancasila berikut. Nah, yang pertama itu bintang. Bintang merupakan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu ada rantai. Rantai itu simbol dari sila Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ketiga ada pohon beringin yang merupakan simbol dari sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Dan yang keempat ada kepala banteng yang merupakan simbol dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima itu ada padi dan kapas. Padi dan kapas ini merupakan simbol sila ke-5 Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita apakah kalian sudah paham, anak-anak? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Ayo Menulis. Tunjuk simbol sila-sila pada Pancasila, kemudian tuliskan bunyi sila tersebut. Nah, kalian Ibu suruh
simbolnya itu seperti apa gitu kan. Nah, sekarang ayo dikerjakan. Apakah sudah selesai anak-anak menjawabnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau gitu, mari kita bahas bersama-sama. Sila ke-1, ayo dibacakan Kezia. Apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Bintang. Benar, simbolnya bintang. Sila kedua, ayo Gita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, simbolnya? Rantai. Ya, betul, rantai. Yang sila ketiga, Erina, Persatuan Indonesia. simbolnya? Pohon beringin. Ya, benar. Selanjutnya ada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya itu apa, anak-anak? Kepala banteng, Bu. Iya, benar, kepala banteng. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu simbol Padi dan kapas. ya, benar sekali. Oke, semuanya udah paham. Sekarang kita lanjut ke halaman 14. Oke. Selanjutnya, Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan sila-sila pada Pancasila. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia itu harus mengamalkan sila-sila Pancasila karena Pancasila merupakan dasar negara kita. Ayo selanjutnya kita ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Menurut pendapatmu, pengalaman sila keberapakah yang ditujukan oleh gambar ini? Sebelum itu Ibu mau nanya, itu gambar apa anak-anak? Gambar orang yang sedang sholat. Iya, sedang sholat. Ada yang Sedang berdoa sebelum makan. ya, ada yang sedang berdoa sebelum makan. Itu merupakan semua gambar itu merupakan orang yang sedang beribadah. Selanjutnya pengalaman sila keberapakah yang ditujukan oleh gambar ini? Sila pertama. Ya, sudah jelas ya, sila pertama. Apa bunyinya sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, benar sekali, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, anak-anak sudah mengerti kan? Sudah, Bu. Ayo sekarang kita lanjut ke halaman 15. Ayo dibuka. Nah, ada Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Nah, ayo berdiskusi. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Nah, sini kan ada percakapan. Ibu mau kalian melakukan teks percakapan ini. Anak-anak, siapa nih yang mau jadi Udin? Saya, Bu. Yang mau jadi Mutiara? Saya, Bu. Oke, sekarang kalian baca ya teksnya bersama-sama. Kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus. Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak. Sama-sama, Dik. Oke, kalian kan sudah membaca teksnya. Itu selanjutnya di halaman 16
Kemudian diskusikan dengan temanmu mengenai pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, Ibu menyuruh kalian untuk sama-sama berdiskusi untuk menjawab 6 pertanyaan di bawah itu. Ayo anak-anak, silakan berdiskusi. Oke anak-anak, apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, ayo kita bahas nomor pertama. Apa arti ungkapan tersebut? Apa yo? Kutu buku. Ya, kutu buku ya. Kutu buku itu orang yang Gemar membaca. ya, gemar atau rajin membaca. Terus ada apa lagi? Bintang lapangan, Bu. Oh iya, bintang lapangan. Bintang lapangan itu orang Yang ahli berolahraga. Iya, orang yang ahli dalam olahraga. Terus ada apa lagi? Rendah hati, Bu. Oke, rendah hati. Rendah hati itu orang? Yang tidak sombong. Iya, benar. Orang yang tidak sombong. Ada juga besar kepala. Besar kepala itu orang yang sombong. Oke, sudah paham. Nomor 2 ya, lanjut. Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Iya, saling menyayangi. Iya, jelas ya, saling menyayangi. Terus yang ketiga, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Ada yang tahu? Mutiara mengajak Udin untuk harus rajin membaca. Oke, Mutiara mengajak Udin untuk harus rajin membaca. Selanjutnya, selain itu, Mutiara yang meminjamkan buku kepada Udin. Oke, sekarang lanjut nomor 4. Pengamalan sila keberapakah yang ditunjuk oleh Udin dan Mutiara? Sila kedua. Oke, sila kedua ya. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, pertanyaan kelima. Apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tuamu di rumah? Iya. Ya, pastinya ya kalian menyayangi kakak, adik, dan orang tua. Pasti. Pertanyaan terakhir. Tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Ayo, siapa yang memberikan contoh? Ya, Erin? Membantu ibu memasak di dapur. Iya, berarti membantu ibu memasak di dapur itu merupakan contoh bahwa kamu menyayangi ibumu. Oke. Apalagi contohnya? Saya mau Apa? berbagi makanan dengan kakak. Ya, itu merupakan contoh menyayangi kakak. Oke. Sudah jelas ya semuanya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 18. Oke, anak, buka halaman 18. Anak, apakah sudah dibuka halaman 18-nya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Ayo perhatikan ya. Seseorang yang menjadi bintang lapangan sepak bola pasti rajin berlatih dan bermain. Berlatih dan bermain juga membuat badan sehat. Nah, di situ ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Nah, ada berjalan ke depan. Nah, adik-adik, kalau kalian berjalan jangan berjalan mundur. Ya, karena apa? Karena kita tidak bisa melihat ke arah belakang. Jadi kalau berjalan yang baik itu berjalan ke depan. Sikap berjalan yang baik itu pandangan kita harus ke depan.
biasanya apa? Mengayun. Lalu berjalan ke belakang boleh dilakukan, tetapi harus ada pengawasan orang dewasa supaya bisa mengarahkan kita nanti kalau ada benda atau apa gitu di belakang kita kan tidak tahu karena kita berjalan mundur ke belakang. Oke. Terus ada berjalan ke samping, ada juga berjalan ke samping kan, ada juga yang berjalan berkelompok. Nah, teknik berjalan itu ada 7 anak-anak. Yang pertama itu badan kita harus tegak saat berjalan, tidak boleh membungkuk. Tidak ada kan orang yang berjalan membungkuk? Tidak ada. Yang kedua itu saat berjalan harus dimulai dengan kaki sebelah kiri. Yang ketiga, saat berjalan maka kaki kita melangkah dan tangan kita itu mengayun. Yang keempat, langkah kaki dan ayunan tangan kita harus berlawanan. Tidak mungkin kan kita berjalan kaki kiri kita melangkah, tangan kita itu mengayun sebelah kiri juga kan, nggak mungkin kan? Nanti jalan kita seperti robot. Yang kelima, jika kaki sebelah kiri melangkah, maka tangan yang mengayun adalah sebelah mana? Sebelah kanan. Oke, bagus. Keenam, jika kaki sebelah kanan melangkah, maka tangan yang mengayun itu adalah sebelah kiri. Oke, jika kaki kanan kita melangkah, maka yang mengayun itu sebelah kiri ya, tangan sebelah kiri ya yang mengayun. Terus yang terakhir itu ada berjalan yang baik adalah berjalan ke arah depan. Jadi kita berjalan itu ke depan, fokus ke depan, pandangan kita juga fokus ke depan. Nah, adik-adik, itulah tentang teknik berjalan yang baik dan benar. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ayo kita bersiap-siap, kita beres-beres, kita pulang. Oke. Ayo ditutup bukunya, disimpan. Oke. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa nih yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.